Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Pagi ini kita mau sama-sama membaca Mazmur 91. Saya mengundang saudara-saudara untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru saudara. Boleh lihat samping kanan kirimu dan temukan 3 orang dan kasih selamat.
Bilang selamat tahun baru. Haleluya. Pagi hari ini berkat Tuhan ada di dalam rumahnya tersedia bagi setiap kita. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi. Amin, amin. Sebelum saudara duduk, saya ingin bertanya, apakah saudara takut atau khawatir masuk di tahun 2023? Yang takut boleh angkat tangan. Saya takut, saudara. Saya khawatir. Ada yang nggak takut? Wah, puji Tuhan, semua luar biasa. Tetapi takut dan khawatir saya tidak titik, saudara. Tetapi saya punya Tuhan yang besar. Amin. Mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. 2023 mungkin banyak yang diprediksi bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang gelap. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Firman Tuhan berkata Mazmur 23. Dia gembala yang baik. Dia yang akan berjalan di depan kita. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin saudara. Angkat tanganmu dan katakan Tuhan Yesus terima kasih. Angkat tanganmu dan ucapkan syukur pagi hari ini. Melebihi segala doa dan harapanmu, ucapkanlah syukur pagi hari ini. Angkat suaramu, buka hatimu dan katakan, Father God, thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. Immanuel yang selalu menyertai kami. Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Angkat suaramu dan berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Aku percaya bahwa tanganmu yang kuat menopangku. Kalau engkau boleh tolongku di tahun 2022, engkau juga akan menolong dan menggendongku sepanjang tahun 2023. Immanuel setia bagiku. Mari tepuk tangan, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat syukur-Mu kepada Tuhan. Ambil waktu berterima kasih kepadanya. Masuklah di dalam gerbangnya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Biarlah mulutmu penuh dengan nyanyian kepada Allah yang hidup, yang telah memberkati engkau, yang telah melindungi engkau. Haleluya. Jesus, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Thank you, Lord. Thank you. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi segala puji, ku naikkan syukur padamu, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hati dan jiwamu hanya kepada Dia. Kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Kami tinggikan Engkau, namamu Yesus, namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari biar musik saja naikkan pujian ini, angkat suaramu sembah Dia. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bertata di atas segala kemuliaan. Engkau layak untuk dipuji, layak disembah. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau mulia untuk selama-lamanya. Engkau sempurna di dalam
hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari biar saudara saja sekali lagi naikkan pujian ini, segala puji. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu, terpujilah namamu. Namamu terpujilah, terpujilah. Namamu terpujilah, terpujilah. Namamu. Sembah, sembah Dia. Sembah, sembah Dia. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari berbahasa roh sejenak saudara, berbahasa roh. Mari bangun manusia rohmu pagi ini. Mari bangun manusia rohmu pagi hari ini. Mari minta Tuhan untuk berbicara pagi ini. Mencurahkan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan untuk mengawali tahun ini. Saudara yang membutuhkan Tuhan boleh angkat kedua tanganmu sebagai tanda penyerahan. Mari mulai tahun 2023 bukan dari dirimu tetapi mulailah dengan Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi saudara dan berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Lord, we need you. We need your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Rabashakaralabashadaralabu. Kiralabashakaralabashandaralabatakaralashandaralabu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, saja hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari buka hatimu, biarkan hadirat-Nya menjamah hidupmu. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan oh Jesus, biar kemuliaan-Mu nampak dalam hidup kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang mau lihat kemuliaan Tuhan di tahun yang baru, mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Amin, amin. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Tahun yang baru harus ada nyanyian yang baru. Amin. Tahun yang baru, kekuatan yang baru. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Come on. Tepuk tangan diikuti sama saya. Sama-sama saya, saudara. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan Yesus. Angkatkan bebanmu. Tak perlu. Dia sanggup. Gerakan. Yuk, gerakan kakimu. Menarilah dan bersukacitalah. Kau berkata, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawan semua. Tepuk tangan sama-sama yuk, come on. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Lihat samping kanan kirimu. Tak perlu kau khawatir. Gerakkan kaki. Menarilah bagi Tuhan. Come on. Bersukacitalah. Tak perlu. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang besar. Katakan haleluya. Kau ada dalam hati
lebih tinggi lagi, katakan haleluya. Kau ada dalam hati, dan batas semua takkan hilang. hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Lagi, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, dan batas semua takkan hilang. hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Yang bersukacita katakan amin. Terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Dia. Amin, amin. Saudara, saya berasa bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Amin. Amin. Dengan cara inilah kita akan memulai bersama-sama dengan Tuhan kita yang besar. Amin. Masih kuat berdiri untuk menyembah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Nyatakan lagu ini dengan imanmu bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari biar saudara saja. Aku punya, aku punya. Tuhan yang besar, Ku terima sekarang kemenangan dan mari yang percaya kemenangan Tuhan telah berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Katakan bersama, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yesus. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8, dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata, kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan.
Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun
dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus
sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan.
Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abba, kami terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Uralaba shikaralaba yaralaba laba. Uralaba kanama yaralaba. Makasih, makasih. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ya puji Tuhan, kita sudah masuk tahun 2023, amin. Dimana Pak Niko sampaikan bahwa tahun ini kita harus apa? Bangkit dan jadi pemenang. Bangkit, saudara, harus bangkit dan ayo jadi pemenang. Jangan mau kalah, amin ya. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tahun ini saya percaya ada anugerah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau kita bangkit dan kita jadi yang pemenang. Amin. Ya puji Tuhan, ya mari kita siapkan persembahan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa men-scan ya QRIS yang ada di bangku Bapak Ibu belakang. Atau Bapak Ibu bisa masukkan amplop persembahan yang juga ada di belakang bangku. Nanti pulang keluar bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di depan di lobi. Iya. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita. Yuk mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan terima kasih, sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Hari ini, hari yang pertama di tahun 2023. Tahun di mana kami percaya kami akan bangkit dan kami menjadi pemenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu digenapi atas setiap kami semua. Dan juga kami akan bawa persembahan yang pertama kami Tuhan. Bapa, berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan setiap mereka. Dan berkati setiap mereka yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapa, Kau berkati persembahan mereka dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi hidup bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan berkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku
percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan murah, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sambil bangkit berdiri, saudara katakan, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari dengan segenap hati katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku, atas keluargaku, atas pekerjaan, atas gerejaku Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu kami puji, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Oh mari sekali lagi dengan sukacita, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Aku percaya, aku percaya. Angkat tanganmu saudara, berkat-Mu atas, di dalam Kristus kami diberkati Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Oh, beri sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Kami percaya kebajikan, kemurahan Tuhan turun atas setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Berkati mereka. Tuhan bawa Tuhan umat-Mu ini untuk mereka boleh lebih lagi masukin tahun yang baru ini. Untuk mereka benar-benar Tuhan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, apapun masalah pergumulan mereka, kami percaya Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela setiap umat-Mu di tempat ini. Yang bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami dengar hari-hari ini, kami gak mau takut, kami gak mau khawatir. Karena kami percaya Tuhan yang hidup berjalan di depan kami. Keberhasilan, keberuntungan akan kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Berkati gereja-Mu, pakai gereja-Mu Tuhan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini banyak jiwa boleh dimenangkan. Banyak jiwa boleh diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gembala kami tempat ini Pak David Tuhan, Bu Wendy, Pak Santo, Bu Kar, Ko Hartanto, dan juga Cik Pingping di Jembatan 5. Berkati setiap leader yang ada. Sampai gembala-gembala live,
Setiap pelayan-pelayanmu, pelayan mimbar maupun penjemaat. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang terus menuntun dan memimpin mereka. Terus pakai hidup mereka boleh menjadi berkat, menjadi saksi buat banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu hari-hari ini turun atas kota dan juga bangsa kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas kota dan juga bangsa ini. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan politiknya Tuhan juga pulihkan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Israel. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, buka hati kita, angkat tangan kita. Pagi hari ini ada berkat yang terbaik. Berkat yang sempurna. Anugerah yang berlimpah-limpah. Baik secara materi, jasmani, rohani, mengalir dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat kita semua, Gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan dan pertolongan pada Roh Kudus menyertai saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dan sudah diberkati, mari bersama berkata amin. Selamat memberkati Bapak Ibu, selamat tahun baru 2023, Tuhan berkati. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Yesus